Yeay, kembali lagi di GG Media Bali, tepatnya di GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Dan kali ini banyak surprise yang terjadi di momen-momen ini. Saya kedatangan seorang senior, aktor juga, seniman juga. Apalagi debt collector? Enggak ya, bukan? Ya bisa dibilang gitu ya. Bisa dibilang gitu ya. Kalau kalian rajin nonton filmnya London of Story, sampai berapa sih episodenya, Bang? London of Story 3. Oke. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Dimas Anggara. Tepuk tangan dong. Oke, good. Begitu. Oke, mic-nya deketin ke bibir, Bang. Ya, itu biar seolah-olah suara penonton. Oh gitu, membantu juga. Wih, sadar diri betul. Iya, biasa lah anak-anak. Iya. Gimana, Bang? Abang baru datang dari Jakarta nih atau bagaimana sih? Iya. Kebetulan baru aja nyampe tuh tadi sore ke sini, nyampe Bali. Terus ya sebelum nginep, sebelum tidur kita silaturahmi dulu dong. Cakep. Ya jauh-jauh demi aku, Bang, ya atau gimana? Iya, demi dirimu lah. Aduh. Udah otomatis. Ini kan demi GG Podcast ya. Demi GG Podcast, demi semuanya deh. Iya. Dapur Rimba. Iya. Ya demi semuanya lah. Kita harus silaturahmi dulu dong, ya kan? Luar biasa sekali ya. Harusnya beliau ini sudah menjabat sebagai apa, Wapino? Wali kota. Jangan. Takut. Tanggung jawabnya banyak. Tanggung jawabnya banyak. Udah. Jadi penghibur aja di sini gua. Oh ya? Bagian nagi-nagi. Nah, gua sempat mau daftar tuh BNN, enggak diterima tapi kan dapet tato. Oke, Bang Dimas. Yes. Oke, Abang datang ke Bali tuh di saat yang ini kondisi masih bagaimana ya? Entah kondisi sudah mulai baik atau bagaimana ya? Yang membuat Abang datang ke Bali itu apa sih? Lebih jelasnya apa sih? Ini serius nih. Ini serius dong. Ini sudah ditonton 15 negara loh. Oh, iya. Oke. Yang membuat gue datang ke Bali. Wih, cakep. Pertama, ada keluarga di Bali. Keluarga di Bali. Yang kedua, Bali itu adalah Pulau Dewata. Yes. Yang percaya nggak percaya, ini adalah pusat pariwisata dunia. Oke. Dunia loh ya. Dunia world, kita nggak bicara masalah wisata Indonesia, domestik. Kita bicara internasional. Bali adalah pusat wisata utama bagi seluruh dunia. Oke. Orang-orang di luar sana mungkin bisa bilang dia nggak tahu Indonesia, tapi dia tahu Bali. Oke, sampai ada pepatah bilangin kalau kamu percuma kalau misalnya datang ke Indonesia kalau nggak menyentuh Bali ya. Ya, itu gue setuju banget. Dan kenapa? Karena gue setiap tahun itu minimal 3 kali gue ke Bali. Oh ya? Dulu pertama jenguk keluarga. Oke. Terus lalu gue punya bisnis di Bali. Oh ya, sempat punya bisnis juga. Punya bisnis. Sampai sekarang Bali. Jalan. Kebetulan semenjak COVID saya jual ya, saya lepas. Oke. Karena bukan apa-apa, karena saya tidak mampu. Oke, siap. Ada namanya dulu Bar di Bali. Oh, Bar di Bali. Bertempat tinggal di Peti Tengah. Oke. Seberangnya Klub Mirror. Kok gue jadi promosi Mirror? Ada. Iya. Di Peti Tengah itu ada Bar di Bali, tapi sekarang udah tutup. Itu dan menurut gue Bali itu adalah pulau dewata yang kita percaya nggak percaya, Bali itu punya sejuta budaya. Sejuta adat, sejuta juga impian. Dan percaya nggak percaya, saat orang datang ke Bali, kalau itu orang baru pertama kali ke Bali, dia pasti akan balik lagi ke Bali. Bali itu punya daya tarik yang sangat kuat buat gua. Oke, pesonanya, magnetnya. Pesonanya, magnetnya, apapun itu lah. Pokoknya Bali itu adalah jantungnya Indonesia buat gua. Wah, hidup Bali ya. Itu ini gua nggak bokis ya. Oke. Gua nggak bokis, gua nggak mau ngapain. Kalau gua bokis kan ya ngapain, bener gua makan. Iya, ya benar. Tapi menurut gua Bali itu adalah jantungnya Indonesia. Spesial ya. Bali itu spesial. Good. Ini jangan gara-gara Wapino tinggal di Bali terus
Abang bagus-bagusin Bali. Sorry, Wapino siapa ya? Oh iya ya, kita nggak boleh nyebutin ngomong kasar, nggak boleh ya, nggak boleh ngomong kasar ya. Jadi Nggak boleh. tolong larang ya anak kalian untuk ngomongin omong yang kita disebut ya. Wapino itu omongan kasar ya. Wapino tuh siapa sih? Ya iyalah, Wapino. Wapino tuh kasar banget. Kasar banget, Kasar gila, banget. gila. Lu ngomong anjing, lu ngomong tit itu Wapino tuh lebih kasar. Hai! Bebaskan Wapino. Saudara gua. Oh, iya. Oh, iya. Saudara gua. Gua bela. Saudara gua. Oh saudara, sekarang kita bela ya. Kita bela. Oke, perlu ini klarifikasi. Sekali aja. Sekali kita bela. Saya kita hujat sampai tulang-tulangnya. Yoi. Oke, ini kedatangan Bang Dimas ke sini tuh, mana kameranya? Mana kamera Mas Adit? Oke, tengah ya. Kedatangan beliau ke sini tuh berkat dari jasa dari almarhum Wapino ya. Iya karena manusia satu itu emang gelarnya emang aneh. Yang lainnya S3, paling mentok kan profesor ya. Dia taruhannya nyawa sampai almarhum loh. Emang agak geser otaknya. Geser ya. Maklumin aja udah. Iya. Udah maklumin aja deh. Memang kalau orang By the way, boleh gue cemat nih ya kepitingnya ya. Oh, silakan. Oke. Kepiting apa nih? Baby crab. Oke. Dari mana? Dari apotek sebelah. Dari laut ya? Dari mana nih baby crabnya? Dari tadi udah digoreng. Dari tadi udah digoreng. nama perusahaanmu yang besar ini loh. Dapur Rimba. Dapur Rimba. Baby Oke. crab Dapur Rimba ini terbaik. Iya, terbaik ya. Gimana rasanya Bang? Mantap. Mantap ya. Tanpa ada paksaan apapun ini jujur ya. Mantap ya. Mantap ya. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah makan namanya baby crab, kalian bisa pesan di Dapur Rimba bertempat tinggal di Gentleman Garage di Sidakarya ya. Begitu aja ya. Dan jangan lupa juga ini satenya juga terbaik. Oh jelas. Ada di mana? Ada di Gentleman Garage. Ya, kita beda bangku sebenarnya. Kita beda meja. Kalau yang kepiting itu di GG Dapur Rimba. Kalau yang sate ada di Gentleman Garage ya. Ya. Kalau kalian mau menemukan surga, datanglah ke sini. Di sini ada semuanya. Oke. Abang Dimas, Yes. apa kegiatan sekarang, Bang? Sekarang saya lagi mencoba Menguasai bumi? pengennya gitu. Oke, Tapi kan gitu. kita nggak bisa Oke. nikung pemerintah ya. Oh iya, enggak boleh nikung pemerintah. Nggak boleh. Jadi sekarang saya itu lagi mencoba untuk usaha di Jakarta. Karena saya sudah tidak di Bali lagi, jadi saya sekarang di Jakarta lagi mencoba untuk menyebarkan e-bike lane. E-bike lane. Jadi electric bicycle. Oh. Itu ada di situ semua. Oke. Jadi bertepatnya di Jakarta di Kemang Utara. Itu kita yang menjual semua sepeda listrik. Oh, oke. Karena menurut kita adalah sepeda listrik itu adalah masa depan. Jadi kita sekarang lagi mencoba untuk membuka e-bike line. Jadi di situ akan ada ya beberapa sepeda listrik segala macam. Nantinya mungkin akan ada. Jadi di sini pun juga udah ada nih dari Lombok yang kebetulan partner saya juga dia udah memiliki Vestric, Vespa listrik. Oh, Vespa listrik. Vespa Oke. listrik itu juga sekarang ini lagi beredar di Bali juga. Itu Vestric. Ya selain itu kita di Jakarta lagi membuka e-bike lane, sepeda-sepeda listrik kita gabung semua sana untuk menjadi sebagai marketplace karena kedepannya kita percaya bahwa elektrik itu akan menjadi masa depan. Tidak hanya kendaraan mobil atau motor, tapi sepeda pun akan menjadi masa depan kita. Oke. Jadi Berarti kita lagi membuka untuk memberikan lahan dan juga display sepeda-sepeda listrik. Oke. Kayak gitu. Yang tujuannya adalah yang pertama tetap menjaga lingkungan ya. Ya, dan jangan salah, di Bali pun juga udah ada. Iya. Di Bali udah ada Suran Indonesia itu udah buka juga di Bali dan kebetulan yang ownernya di Bali itu adalah Om Dimas. Om Dimas. Namanya sama saya, tapi bukan saya. Tapi gantengan Dimas itu dong. Iyalah. Oh, jelas lah, masa ngalah. Iyalah. Kalau Om Dimas di sana banyak Iya. duit, kalau
Saya di Kenapa? masa nggak banyak duit. Gak banyak duit, tapi kan banyak teman. Banyak teman Banyak aja. teman, iya. Heeh. Dari teman itulah kita bisa minjem duit kan gitu. Betul. Ya kan, Pin? Iya kan bener kan? Ya kan? Pinjam duit ya. Minjem duit. Lu jadi penonton bayaran ngobrol. Lu By the way, gue sambil makan ya. santai Ini satu terbaik bang, nih. santai bang. Ini sesuatu yang langka loh, kalau nggak gara-gara almarhum Wapino bisa datengin ini sosok yang sangat legend ya. Nah bang, ada cerita yang menarik nggak di masa-masa Covid bang? Ada banget. Apa itu kalau misalnya abang mau cerita tentang apa sih? Jadi Januari 2020 itu gua terkena Covid. 2020 terkena Covid. Mm-mm. Itu bukannya awal-awalnya datang Covid nggak? Sorry, 2021. 2021. Salah. Oke, nggak apa-apa. Karena 2020 sama 2021 menurut gua sama aja. Iya. Tapi gua kena sekarang 2021 kan. Mm-mm. Ya seniman kan bebas, salah-salah dikit itu kan seni. Iya. Iya, kalau misalnya orang yang pakar-pakarnya salah dikit, wah kasus. Nah, itu aman, oke. Kalau gua nggak apa-apa ya. Aman, itu kan seniman. Lanjut. Iya, 2021 Januari itu gua positif Covid. Oke, Gue positif COVID. Jadi gua antigen 3 kali Nah, itu negatif. negatif, oke. Negatif. Abis itu gua nggak percaya. Gue negatif ini tapi badan gua nggak enak. Akhirnya gue PCR. Oke. Gue PCR dan gue dibilang gue positif COVID-19. Oke, pas PCR baru Kelihatan. positif. Gue positif COVID-19. Dari situ gue minumlah arak Bali. Arak Bali, abang datang ke sini langsung atau Enggak. bagaimana? Gue minta tolong Pino kirimin ke Jakarta. Oh, almarhum lagi berperan ya, luar Ya. biasa sekali. Gue minta Pino Pin. Manggilnya Bro. apa? Manggilnya apa? Pin. Bro. Oh, tadi Pin. Kadang-kadang Pin, Ih, kadang-kadang. jijik sekali manggil Pin. Iya. Upin Ipin jadinya. Upin Iya, iya. Pin. Bilang, bro, kirimin gue dong arak Bali ke Jakarta. Iya. Kenapa? Gue COVID. Oh iya. Dikirimin lah sama Pino arak Bali. Gue minum lah arak Bali nih. Gue minum arak Bali. Besoknya sebelum tes PCR lagi, gue minum lagi tuh arak Bali 1 shot. Tes, gue PCR negatif. Oh ya? Ini gue ngomong percaya nggak percaya. Ini pengalaman pribadi gue ya. Oke. Gue minum arak Bali, gue negatif. Jadi gue pertama positif. Besoknya gue minum arak Bali, gue negatif. Besoknya gue nggak minum, gue positif lagi. Oh. Besoknya lagi gue minum lagi tuh arak Negatif. Akhirnya gue minum tiap hari negatif. Akhirnya Oke. gue kembali lagi bekerja. Percaya nggak percaya? Karena sekarang logikanya menurut gue kayak begini. Saat kita dikasih hand sanitizer, berapa sih alkohol yang kita semprot di tangan kita? Oke. Itu nggak nyampe 20%. Bahkan nggak nyampe 10%. Iya dong. Dan corona itu bermutasi di area tenggorokan kita, pernafasan. Iya. Dan saat kita tenggak alkohol, itu panasnya tuh di sini. Wow. Jadi tuh virus, mohon maaf ya, Iya. tuh bangke Iya nggak benar. akan bermutasi. Iya. Jadi gue tenggak tuh, gue minum alkohol, di sini panas, hidung gue panas. Oke. Gue tes negatif, Kebakar ya virusnya. kebakar. Dia nggak bakal bisa bermutasi. Jadi gue percaya bahwa alkohol itu bisa membuat virus corona itu tidak bermutasi di dalam tubuh kita. Oh, mampus itu virus ya. Mampus tuh virus, Oke. gitu. Wow. Jadi gue ini gue sharing aja ya. Iya, Gue iya, sharing. iya. Gue nggak bisa menjudge karena gue bukan dokter, Iya, tapi betul. gue hanya sharing pengalaman pribadi gue. Karena kan pengalaman pribadi orang kan sembuh dengan macam-macam cara kan, Iya, betul. Tetapi betul. kembali lagi ke titiknya, karena virus itu kan bisa mati dengan alkohol, kan logikanya begitu, dan itu Iya. sudah disebarkan Betul. kemana-mana kan Iya. begitu. Bahkan kita bisa melihat kan antiseptik alkohol 70%. Yes. Buat yang food grade alkohol 96% kalau gua nggak salah. 96. 90% Oke, itu food grade. Itu yang kita semprot ke sendok, ke piring iya, segala iya, macam. Tapi kan kita nggak mungkin nenggak 96%. 96 mampus. Iya kan? Iya, Nggak sampai mungkin orangnya kan? mampus ya. Mampus tuh Iya, orang iya, tuh. iya. Jadi ya gua konsumsi alkohol yang menurut gue itu bisa gue terima dalam diri gue, Iya. bukan untuk mabok, tapi untuk Pengobatan. pengobatan. Yes. Jadi gue tenggak pagi 1 shot, malam 1 shot. Pagi 1 shot,
malam satu shot. Dan buktinya gue negatif. Dan orang bisa bilang ada yang positif COVID 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Gue cuma 5 hari. Oh ya? 5 hari. 5 hari. 5 hari gue udah negatif, gue syuting lagi, gue kerja lagi. Wow, keren cuy. Itu. Dan gue menyebarkan ini nggak cuman ke keluarga gue. Gue cerita ke orang tua gue. Gue cerita kepada kru-kru film Indonesia. Gue cerita kepada para sahabat dan om-om gue yang senior-senior gue. Gue bilang gue sembuh karena alkohol. Dan mereka pun semua menjalankan itu. Percaya nggak percaya, dan mereka semua menjalankan itu. Berhasil. Oke, luar biasa sekali. Itu. Kita kembali, kita normal lagi dengan obat yang bisa dibilang sepele dan mungkin beberapa orang menganggap itu tidak baik ya, mungkin ya. Yeah. Tetapi oke, sekarang aku boleh tanya Bang, berapa orang yang menganggap itu bullshit? Banyak. Oke. Yang menganggap alkohol itu bullshit itu banyak. Banyak ya? Banyak. Sampai otot-ototan. Wah, enggak lu begini sampai. Ada. Oh iya. Ada. Nah, Abang gimana nih? Gue cuma bilang, ya lu lihat buktinya aja. Santai aja ya. Santai. Gue nggak memaksakan mereka kan. Iya. Cuman lu lihat aja, yang rata-rata COVID nggak minum alkohol, mereka off itu 2 minggu sampai 1 bulan loh. Oh iya. Mereka digarap di rumah sakit dan segala macam. Yes. Gua isolasi mandiri. Tapi gue 5 hari setelah gue positif, gue syuting lagi. Kenapa? Ya karena gue minum alkohol. Oke. Jadi ya lo ini aja logika lo aja. Iya, logika ya. Tergantung semua orang bagaimana ya. Iya. Tetapi setidaknya Abang sudah memberikan sebuah fakta. Iya. Dan itu Abang sendiri yang menerapkan. Iya. Dan ya bisa dibilang ya gue tikus percobaan. Yes. Tapi gue menjadi bukti bahwa alkohol bisa membuat kita bebas dari virus itu. Gitu. Jadi virus itu nggak bermutasi di dalam diri kita semenjak kita minum alkohol. Karena virus itu bermutasi di area kerongkongan kita. Okay. Tapi saat kita minum alkohol, kerongkongan kita panas, hidung kita panas. Nah, itu dia nggak bakal bermutasi. Oke, kalau misalnya gejala Bang, saat Abang angkat dulu bang, santai bang. Iya nih. Kita di sini kan ingin tanya nih, kalau misalnya COVID itu tuh Abang sampai kehilangan penciuman gitu ya, bener ya? Enggak, gua enggak. Oh enggak ya. Abang lebih kemana sih kalau misalnya secara merasakan nih, tubuh merasakan? Di tubuh gua ngerasa greges. Oh, kayak panas dingin nggak jelas itu ya? Iya. Oke. Panas dingin nggak jelas. Ngilu? Gua ngerasa masuk angin, ngilu-ngilu kayak flu tulang. Oke. Gua ngerasa tuh setiap sendi gua itu ngilu. Terus gua merasa keringet dingin. Terus kayak masuk angin. Jadi kalau gua tiduran ngadep ke kanan, itu angin tuh geser ke kanan. Geser. Oke. Kayak jatuh gitu ya? Kayak jatuh ke kanan. Oke. Tapi saat gua geser ke kiri, angin itu pindah ke kiri. Gua minum mohon maaf ya, gua nyebut brand nih. Iya. Gua minum tolak angin. Gua minum antangin. Itu nggak ada yang ngaruh. Lewat semua ya? Lewat semua. Alkohol. Selesai urusannya. Oke. Itu betul. Jadi pada saat gue minum alkohol itu gas tuh keluar tuh. Gue nggak bisa makan daging, gue nggak bisa makan nasi, gue cuma bisa makan buah sama sayur. Itu. Tapi gue minum alkohol. Jadi gue makan buah, makan sayur, gue minum alkohol, itu gas tuh keluar semua. Oke. 5 hari gue negatif, gue syuting lagi. Gue kerja. Gue kerja. Lu bayangin tuh. Dan gak cuman gue ya. Mungkin kalau misalkan gue bisa panggil ini kru-kru film, itu ada kali 5-9 orang yang mengalami hal yang sama sama gue. Dan semuanya lolos. Iya. Gara-gara gue bilang sama dia, saat lo positif, lo minum alkohol. Oke. Dan mereka pun terbukti mereka sama gue. Gila coy. Percaya nggak percaya? Berarti percaya nggak percaya? Iya oke. Ya percaya nggak percaya. Tapi benar. Dari secara nalar pikir yang mudah diterima publik, ya memang virus itu akan tidak bisa tumbuh di tempat yang beralkohol. Jelas itu. Betul. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan caranya Abang alkohol diminum macam,
logika juga benar karena ya selama ini kan aku juga sama teman-teman juga minum alkohol ya. Syukur-syukur alhamdulillah tidak ada Masalah kan? masalah, cuman ekonominya yang bermasalah kan gitu. Sama. Kita cheers dulu deh. Cheers dulu. Cheers. Oh ya, cheers ya. Cheers. Cheers. Yep. Oke, yang kita tahu kan ini Abang Dimas ini kan seorang kita Covid sudah lewat ya. Boleh. Boleh. Abang sekarang planningnya apa sih sekarang? Mungkin ada buat film apa? Usaha tadi sudah bikin film apa sih? Bocorin sedikit kalau misalnya boleh. Film ya. Oke. Siapa sih nggak tahu London of Story kan? Sebenarnya gue masih belum bisa cerita, tapi ya udahlah ya. Iya. Nih demi Bali dan Bali. GG. Yes. Kita harus share bahwa ya, gue baru saja selesai film Inang. Film? Inang itu film thriller. Yang nantinya akan ada di festival film di luar negeri. Wow. Mudah-mudahan bisa go internasional. Amin. Karena memang itu target kita. Amin. Kita harus membawa karya Indonesia itu harus go internasional. Karena Indonesia itu bisa dibilang secara karya itu nggak kalah sama, nggak mati ya, dan itu punya bobot mahal sebenarnya. Yoi. Indonesia jujur ya, gue dari sisi entertain, yes. Indonesia itu memiliki banyak banget karya, banyak banget budaya, banyak banget adat yang bisa melewati seluruh dunia. Gila cuy. Itu aset ya itu. Iya, gue nggak bicara Asia ya. Iya. Gue bicara dunia. Asia, Eropa, Amerika. Indonesia itu gila. Karena apa? Kita bineka tunggal ika. Kita Pancasila. Yes. Jadi Indonesia itu banyak banget budaya yang bisa kita sebarkan ke luar negeri. Okay. Dan ya film Inang ini kita rencana itu mau bawa ke festival dunia. Oke. Gitu. Oke. Itu kapan Bang? Kalau misalnya boleh dijawab, kalau misalnya enggak apa-apa. Tahun depan. Oke. Sekarang masih dalam penggarapan atau masih editing atau macam-macam? Kita udah selesai syutingnya, kita lagi editing dan juga lagi penggarapan. Rencananya akan kita bawa dulu ke festival dunia. Baru nantinya ke Indonesia. Karena di festival sama di Indonesia itu ada perbedaan. Oke. Ini mohon maaf ya. Iya, santai. Kalau di dunia itu kita nggak ada batas sensor. Kalau dunia kita tidak punya batas sensor. Nggak punya batas sensor. Oke. Dunia itu menghargai segala macam seni. Karena film itu ada art. Sama kayak tato adalah art. Yes. Dan jadi kita sebarin dulu ke dunia. Nanti begitu tayang di Indonesia akan ada perbedaan. Karena di Indonesia itu kita nggak bisa pungkiri bahwa Indonesia itu banyak lembaga sensor. Iya, setuju. Persyaratan terlalu banyak. Ya. Jadi nanti pada saat tayang di Indonesia itu ada beberapa sensor, ada beberapa scene yang kita sensor. Kayak gitu. Tapi kalau di dunia kita nggak ada lembaga sensor. Jadi lolos aman ya. Jadi apa namanya itu estetika dalam visual dan juga sinopsis story itu aman ya. Tidak terpotong ya. Iya. Betul sekali. Nah nanti habis itu baru deh kita tarik ke Indonesia, baru kita akan sebarkan di Indonesia. Wow. Siap deh. Moga lancar Bang pokoknya. Amin. Merdeka amin kita dukung terus. Amin. Nggak ada keinginan, kapan ada keinginan untuk bikin film di Bali kayak mungkin bareng Wah Pino mungkin. Judulnya Putra Duyung, jangan Putri Duyung. Nih kebetulan besok gue syuting di Bali nih. Serius? Abang besok syuting di Bali? Syuting di Bali. Gila. Buat tayangan di streaming, ada salah satu streaming itu akan tayang nantinya. Itu kita menggunakan set Bali. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa Bali itu memiliki landscape, memiliki budaya dan adat yang sangat indah dan bisa kita promosikan kepada keluar negeri. Oke. Seharusnya kita kaya sebenarnya. Bukan seharusnya. Kan seharusnya. Kita memang kaya. Kita memang kaya. Indonesia itu kaya. Oke. Itu. Saya setuju.
Saya sangat setuju sekali. Tetapinya ini Nah, nah, kita salah ngomong ntar hilang gitu. nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gimana bang? Nggak apa-apa. Ya siapa tahu disensor atau nggak disensor ya. Iya. Pak, pemerintah kita Indonesia itu kaya. Kaya betul. Indonesia melebihi seluruh dunia. Ya oke, setuju. Indonesia adalah negara paling kaya di dunia. Oke, Itu betul. Itu kepercayaan gue. Setuju. Dan gue percaya banget bahwa Indonesia itu bisa bisa maju. Cakep. Ini sebuah pengakuan ya, bukan mengajari tapi pengakuan bang ya. Ini pengakuan Betul, gue. betul. Saya setuju. Karena bukan apa-apa, kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kita beraneka ragam, kita memiliki segala perbedaan, tapi kita satu. Yes. Ya kan? Kalau nggak gitu kenapa kita bisa dijajah beberapa negara kan? Itu karena kita bukan orang kaya. Iya. Orang kaya kan sering dikena begal, rampok macam-macam. Iya, kita bisa ngelihat Yes. Amerika, Yes. Eropa, apa segala macam, Mm-mm. nggak ada yang punya Pancasila. Enggak ada lah. Cuma Indonesia cuy, tolong dong. Ah, Oke, ya. ya kan? Ya kita gimana ya, seniman bebas lah ya. Tapi karena gitu. Untuk siapa ini? Untuk bapak itu atau bagaimana? Untuk semuanya. Untuk semuanya, cakep. Merdeka Indonesia. Oke, bang. Kalau di masa COVID ini ngaruh nggak di dunia perfilman bang? Ngaruh banget. Itu di bagian mana ya? Produksi saat eksekusi film atau saat film itu tayang di bioskop? Sebelum kita lanjut, boleh bagi rokok nggak dulu bang? Boleh dong. Aku kayak kurang ganteng deh, kayak ya kan malu sama keluarga kan. Gantengku tersaingi jadi. Lanjut bang. Oke, COVID di perfilman atau entertain ya. Kita nggak bicara film ya. Kita bicara entertain. Luas ya, entertain luas ya. Oke. Ngaruh banget. Karena gini, saat COVID itu bioskop tutup, musik goyang, semua goyang, pariwisata goyang. Tapi jangan salah, satu-satunya yang bisa membuat ekonomi negara itu maju adalah pariwisata dan entertain ya. Kita percaya nggak percaya, kita bisa ngelihat K-pop. Ini contoh, K-pop itu di Korea nggak terkenal, tapi K-pop itu di Indonesia besar. Oke. Korean drama besar. Jadi menurut saya sebagai orang entertain, Yes. entertain dan pariwisata itu adalah nomor satu. Saudara kandung jadinya. Iya. Jadi kalau kita mau membesarkan ekonomi negara, pariwisata kita harus digeber, entertain kita harus digeber. Geber juga biar kokoh. Biar kokoh. Ya saya orang entertain. Iya, tapi betul. Kita nggak percaya. Kita bisa melihat bahwa saat pariwisata sebuah negara itu naik, ekonomi negara akan naik. Iya benar. Itu udah pasti. Iya, itu sudah. Itu udah pasti. Jelas itu. Dan saat entertain sebuah negara itu bisa besar di seluruh dunia, ekonomi negara akan naik. Stabil. Jadi entertain dan pariwisata itu adalah harta. berkesinambungan. Itu adalah harta sebuah negara. Kalau negara kita ingin maju, itu kuncinya ada di situ. Luar biasa bener. Itu. Oke, ini baru sekarang loh, abang. Ya, benar. Ini lebih layak beliau abang nih berbicara seperti itu karena abang, Bang Dimas nih bukan orang baru lagi karena kita sudah tahu beliau ini di film itu bukan hanya kemarin tapi sudah beberapa film sudah itu sudah. Kalau misalnya kalian ini lihat di Google di Mas Anggara klik itu berapa film yang sudah ada di foto itu sudah ganteng sekali. Nggak, kebetulan karena saya lulusan ekonomi, sarjana ekonomi. Oke. Kok kebetulan gimana Bang? Maksudnya kok kebetulan sarjana ekonomi? Ya, kebetulan S1 saya ekonomi, dan S2. saya itu keinginan saya itu adalah S2 itu adalah business traveling. Oke. Iya. Dan business traveling itu adalah apa? Pariwisata. Yes. Ya kan? Dan tapi karena belum kesampaian. Oke. Jadi ya menurut saya ngelihat dari beberapa negara, dari beberapa yang saya research gitu, bahwa negara bisa maju itu karena
pariwisata dan juga entertainment. Itu. Jadi itu adalah kunci buat sebuah negara. Kalau negara kita ingin maju, ya entertain dan pariwisata kita harus kita naikkan. Rawat baik-baik. Iya. Dan apalagi Indonesia punya Bali. Iya. Bali adalah pariwisata nomor 1 di dunia loh. Benar. Di dunia. Bukan lagi provinsi, bukan lagi kabupaten, tapi Bukan. ini dunia. Dunia. Planet loh ini. Orang bisa bilang Indonesia. What is Indonesia? Yes. But once we said Bali, everyone knows. Wow. Bali adalah pusat pariwisata nomor 1 di dunia. Kita punya apa lagi? Raja Ampat. Kita punya Papua. Yes. Kita punya Labuan Bajo. Kita punya banyak banget pariwisata yang bisa kita kembangkan. Itu adalah income negara terbesar. Yes. Dan nomor 2 entertain kita bisa, ya mohon maaf ya, kita bisa ambil contoh Korea. Oke. Korea. K-pop belum tentu terkenal di Korea, Di bangsanya sendiri ya. Saat saya berkunjung ke Korea, saya tanya, kalian tahu nggak boy band ini? Kalian tahu nggak band ini? Yang ngomong gitu siapa? Saya. Oh, abang. Oke. Mereka nggak tahu. Serius? Demi Allah, mereka nggak tahu. Terus Ini mohon maaf, gue boleh nyebut merek kan nih? iya, bebas. Bebas. Iya. Gue nyebut Psy, Oke. Gangnam Style. Yes, Gangnam Style. Ya, Ya tahu. kan? Psy. Gue di Korea, gue tanya, lu tau nggak Gangnam Style? Psy. Who the Mereka- fuck is that guy? Jawabannya gitu. Really? Demi Allah. Oke. Tapi Psy terkenal di seluruh dunia. Lo bayangin, Korea aja bisa membuat ya boy band. Oke lah, boy band yang Go model-model begitu. Go internasional. Dia terkenal di internasional. Akhirnya Korea naik pariwisatanya. Tapi di Korea sendiri nggak naik. Oke, kalau misalnya Korea sendiri tidak naik dalam arti pengakuan dari masyarakatnya atau ke Masyarakatnya nggak ada yang tahu. masyarakatnya? Masyarakat nggak ada yang tahu. Tapi pemerintahnya menaikkan Psy itu go internasional. Keluar. BTS ini BTS, yes. sorry to say. Yes. BTS kalau kita ke Korea, lo tau nggak BTS? Belum tentu mereka tahu. Tapi BTS tahu di Asia Tenggara. Kenapa? Karena itu untuk naikin pariwisata Korea Selatan. Korea, kembali lagi bahasa marketing ya. Wah, Itu dia. Gila coy. Makanya Indonesia harus. Kita tuh sudah seperti itu atau belum? Belum ya. Oke, belum ya. Belum. Oke. Makanya harapan saya Ya. Indonesia bisa seperti itu. Betul, sebagai abang sebagai seniman, pelaku aktor dan juga perfilman, harapan ya oke. Harus. Karena kayak yang diuntungkan di perfilman, pariwisata dan juga entertain itu yang diuntungkan bukan aktornya aja, bukan aktornya aja. Tapi aktor nggak diuntungkan, Oke. tapi negara yang diuntungkan. Negara. Di balik semua itu rakyat yang makmur ya. Iya, iyalah. Aktor itu hanya apa ya? Pelaku ya. Hanya pelaku aja. Tapi tetap yang untung negara dan rakyat. Oke, mantap. Kita hanyalah tumbal, kita hanyalah boneka. Ya, gua nggak bisa pungkirin ya, tapi gua nggak berharap banyak dari itu semua, tapi gue berharap Indonesia harus maju. Betul. Harus sembuh, harus maju, harus merdeka seutuhnya. Santai dulu. Oke, ini menarik nih karena di Bali ini kan gini bang, orang yang menggiati dunia sinias atau entertain itu banyak sekali bang. Nah ini siapa tahu nanti ini sebuah ilmu untuk mereka maju lebih kokoh lagi, lebih percaya diri dari abang yang menyampaikan. Nah tapi jangan sekarang, kita ada segmen kedua ya. Oke, pindah kamera. Oke, kalian jangan kemana-mana, kita akan mengulas habis tentang dunia entertain, dunia perfilman dan juga dunia pariwisata. Kalian jangan kemana-mana, tetap di GG Podcast ya.
Oke, kalian masuk di segmen kedua di GG Podcast. Sebelum kita lanjut lagi sama narasumber kita, jangan lupa kalian untuk subscribe channel YouTube kita di GG Media Bali. Di sana ada GG Podcast. Lalu ada fanpage kita GG Media dan juga Facebook kita @GGMediaBali ya. Yes. Yes ya, masih bersama abang kita, senior kita di dunia perfilman Indonesia. Hahaha. Kan gitu kan, haha itu kan lucu kan. Sesuatu yang tidak masuk akal kita buat lucu aja. Ya, benar. Oke, Bang, gini Bang, kita ingin menyaring ilmu ya, dengan dunia perfilman, entertain dan pariwisata tadi Bang. Ya. Abang kalau masalah pariwisata kan abang sudah punya usaha di Bali. Dulu kan begitu. Ya. Yes. Gara-gara Covid Jadinya tutup. Sedih. Sedih ya. Sedih. Harusnya merdeka tapi sedih jadinya. Padahal aduh. Bali itu adalah apa ya? Bisa dibilang income negara terbesar di Indonesia Adalah Bali. Ya. Oke. Pertama kali abang datang ke Bali itu tahun berapa sih? Gua nggak bisa bilang karena dari keluarga. Oke, siap. Oke. Kebetulan bokap gua itu adalah turunan Bali Jawa. Oke. Jadi gue di Bali itu ada keluarga, ada temen, ada semuanya. Jadi Bali adalah rumah gue juga. Oke, rumah abang juga ya. Ya. Wow. Ini keistimewaan Bali ya. Jadi ya bukan hanya Bali ya, di Indonesia ini semua istimewa. Karena di Indonesia ini hanya Indonesia yang mempunyai Pancasila ya Bang ya. Ya, betul. Kembali lagi kita harus mengakui dengan bangga dan kita harus jangan asal bangga aja, tapi harus tetap membuktikan kebanggaan itu bisa mensejahterakan banyak pihak ya. Bukan Betul. hanya kita tapi banyak. Setuju. Setuju. Bang, bagi ilmu dikit deh Bang. Abang terjun ke dunia entertain itu umur berapa sih kalau misalnya Abang boleh jawab? Di perfilman deh lebih tepatnya. Oh, gue cerita dari awal ya. Yes, silakan. Dulu ibu gue itu adalah seorang model. Oke. Dia adalah seorang model. Dia adalah apa namanya? Kalau yang jalan di catwalk itu apa sih namanya? Oh, aduh apa namanya ya itu ya kalau di catwalk ya? Ya, itulah. Pragawati. Pragawati. Iya, di Wahpino bilang pramugari dia bilang. Emang itu. Iya, UTS tengah emang ya. Sesat. Oke. Jadi nyokap gitu adalah Pragawati. Yes. Terus gua itu waktu balita itu sempat iklan Johnson & Johnson dan kau susu dan kau Yes. dan juga Rancamaya. Oke. Abis itu gua nggak suka. Abis itu abang nggak suka. Gua nggak suka di foto. Gua Oke. nggak suka ditanya-tanyain. Gua nggak suka. Berarti yang hubungan dengan kamera abang nggak suka. Nggak suka. Umur Terus- berapa itu bang? Itu dari gua kecil. Kecil, Dari gua balita. Oke. SD gua nggak suka. SMP gua nggak suka. Mm-mm. SMA gue sempat diajakin untuk salah satu cover majalah. Gua nggak mau. Kenapa bang? Gua nggak suka di foto. Jadi gue tuh tipikal orang yang nggak suka di foto sama sekali. Oke. Ini yang anehnya dari diri gue ya. Oke. Gue nggak suka di foto sampai akhirnya begitu gue kuliah, gue berjanji sama orang tua gue kalau gue harus bisa membiayai kuliah gue sendiri. Gue harus bisa menghidupi diri gue sendiri. Jadi akhirnya gue berusaha segala macam, gue usaha, gue bisnis segala macam, tapi ternyata entertain yang membawa gue untuk ke arah sini. Gitu. Oke. Sampai akhirnya gue sempet pada saat gue ada di dunia entertain, gue sempet masih nggak suka di foto.
sudah di dunia entertain tapi nggak suka difoto. Nggak suka di Ini abang manusia apa sih sebenarnya kok bisa? Planet B kayaknya. Oh, planet B. Heeh. Planet B itu apa? Bego ya? Planet Bego. Sampai akhirnya abang sampai pede nih. Ini kalau film ini kan melebihi foto deh bang. Pede sih enggak. Uh-uh. Pede gue juga nggak pede, tapi gue harus. Gue harus. Sampai akhirnya gue kayak oke. Ini dunia gue. Oke, ini passion ya. Ini passion gue. Oke, good. Gue nggak bisa kerja di kantor, gue nggak bisa kerja di segala macam. Gue harus kerja di lapangan. Dan apa yang gue nyamanin, gue nyaman di dunia ini. Ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk suka nggak suka ini konsekuensi gue. Jadi gue harus tetap untuk menjalani adalah acting adalah profesi gue. Akhirnya ya gue jalan itu. Gitu. Walaupun ya gue nggak suka difoto, tapi gue mau nggak mau gue harus menghibur orang. Oke. Itu adalah profesi gue. Itu dari pertengkaran prinsip ya antar diri sendiri ya. Sampai akhirnya menemukan sudah sampai sekarang ya. Tapi sekarang di foto aman kan? Aman. Entar takut ada yang foto ngamuk-ngamuk ntar gitu. Kalau ada yang minta gue foto, ini mohon maaf nih ya. Iya. Kalau begitu minta foto gue nya bercanda, Uh-uh. ya itu bukannya gue bercanda, tapi gue harus membuat diri gue nyaman. Jadi gue harus bercanda. Itu wajar sih ya. Membuat kenyamanan itu penting. Iya. Jadi gue kadang-kadang ada kak foto kak, aduh gue nggak enak nih, gue begini aja deh. Dia kayak jangan gitu dong. Udah foto aja, yang penting gue nyaman. Oke. Itu percaya nggak percaya, karena sebenarnya dalam diri gue nggak suka difoto, tapi gue harus ya melakukan hal itu karena bisa dibilang gue adalah orang di dunia entertain yang agak aneh. Oh ya? Mungkin beberapa teman gue yang di dunia entertain mereka suka mengalami hal itu. Gue nggak suka difoto. Wow, ini sebuah fakta yang sangat lucu, tidak masuk akal tetapi nyata ya. Tidak suka difoto tapi main film sudah. Ya. Oke. Jadi gue harus kayak ayo foto, ayo. Kita foto. Tapi kalau foto gua gayanya gimana atau gimana, lu jangan komplain. Yes. Ya, itu aja. Yes. Karena ya itulah diri gua. Dan gua besar dari keluarga yang nggak pernah melarang gua. Gua besar dari keluarga yang sangat liberal. Oke. Jadi mohon maaf ya. Yes. Gue bisa dibilang gue itu gembel. Jadi gue kadang-kadang nyeker. Gue suka banget nyeker. Gue suka nyeker. Gue nggak pernah peduli sama penampilan gue. Gue cuek seadanya. Dan kalau orang menjudge gue kayak, kok dia kayak gini ya, kok gue kayak gitu, kok gue kayak gini, kok gue kayak gitu. Terserah lo. Ini masa bodoh sih sebenarnya. Ini kenyamanan gue. Gua nyeker nggak pakai sandal, nggak mandi juga itu masa bodoh. Itu yang bikin gue nyaman. Lu siapa? Itu diri gue. Ini. Gue nggak pernah peduli sama apa omongan orang lain. Gue secuek itu. Buat kalian ya, kalau misalnya berdebat dengan seniman tuh jangan pernah berdebat dengan seniman, karena seniman tuh mempunyai alasan 1000 juta lebih untuk menjawab pertanyaan misteri-misteri yang selama ini mungkin mengganggu pikiran kalian. Kok dia gini? Ya masa bodoh sih. Ini hidup gua. Gua nyaman dan gua merdeka. Betul. Yes. It's my life ya. Itu gua. Yes. Dan itu seniman tuh nggak bisa diarahin, nggak bisa diatur. Jangan coba atur ke seniman, jangan. Dia punya pola pikir sendiri. Yang nggak bisa dibaca ataupun diterka oleh orang lain. Yes. Nggak bisa. Jangan orang lain. Di fakultas manapun tidak pernah diajari satu cara untuk mempelajari seniman. Ya, setuju. Tos dulu dong kita. Kita sebagai seniman yang merdeka, kita harus perjuangkan hak-hak kita ya. Betul.
Kalau bicara prestasi sombong nantinya dikirakan gitu. Ya biar fakta yang berbicara ya. Ya. Yes. Oke, Bang Dimas. Yes. Aku pingin tanya terakhir ya, Oke. Bang. Kasih dong kita bagaimana caranya Abang itu, biasanya kan banyak nih orang aktor nih kesulitan untuk baca naskah. Aduh. Naskah. Oke. Kenapa? Kenapa, Bang? Berat nih. Berat nih. Heeh. Oke. Oke. Minum dulu. Ya, Oke, boleh, tuang boleh. dulu. Biar rileks. Saatnya menjawab pertanyaan. Ya. Naskah. Oke. Naskah itu adalah Alkitab buat gua. Alkitab buat Abang. Oke. Ya. Apapun agama kalian, apapun kepercayaan kalian. Ya. Tapi naskah buat seorang seniman seperti gua ya. Gua nggak tahu. Mungkin kalau musisi beda. Beda, oke. Bebas. Musisi itu adalah lirik adalah Alkitab. Yes. Tapi buat gua saat gua mendapatkan skenario, gua mendapatkan naskah, Ya. itu adalah Alkitab buat gua. Wow. Jadi kalau orang bilang ya lo kan udah main segini banyak babi bu. Enggak. Enggak segampang itu ya. Buat gua adalah naskah baru adalah pembelajaran baru. Naskah baru adalah pembelajaran baru. Ya, karena kita hidup itu adalah belajar. Oke. Itu prinsip gua. Oke. Jadi kehidupan itu adalah pembelajaran. Jadi saat gua menerima naskah baru, itu adalah pembelajaran baru buat gua. Ya. Jadi saat gua menerima naskah baru, gua belajar tuh naskah. Gue baca berulang kali, gue tarik ulur, gue garis bawahin, gue kasih note segala macam. Itu gue. Oke. Mungkin tiap orang punya metode yang Ya, berbeda ya. punya treatment beda-beda ya masing-masing. Beda-beda. Tapi buat gue itu naskah adalah Alkitab buat gue, atau Oke. Al-Quran buat gue, Yes. atau apapun lah Iya. itu agama kalian. Itu adalah kitab suci kita. Iya. Jadi naskah baru adalah Alkitab baru, naskah baru adalah kitab suci baru, naskah baru Al-Quran baru, naskah baru apapun itu adalah pegangan kita, pedoman kita. Oke. Jadi kalau orang nanya, Kak, lo kan udah berpengalaman segala macam. Enggak. Buat gue adalah naskah baru, pembelajaran baru. Kita hidup itu kita belajar. Jadi saat gue menerima naskah baru, gue belajar. Belajar itu langsung di lokasi atau perlu berapa hari kemudian atau bagaimana? Oh enggak, gue saat gue menerima naskah, gue baca tuh naskah Yes. berhari-hari. Pada saat reading kita baca lagi, kita ulang. Dan gue pun misalkan karakter gue A nih, lo mendapatkan karakter B. Yes. Gue kan nanya, bro, menurut lo karakter A ini seperti apa sih? Oke. Gue Iya, akan iya. begitu. Lawan Jadi, dialognya diajak. Iya, oke. Gue tanya lagi, menurut gue karakter A itu seperti ini. Itu gue catat tuh. Gue catat, gue jadiin referensi buat gue. Pembelajaran ya. Jadi kayak kok misalkan menurut gue karakter gue nggak kayak gini nih, tapi dia menganalisa karakter gue seperti ini. Itu gue analisa lagi, gue rangkum lagi. Oh, dikaji lagi Gue kaji lagi. Why? Gue kaji lagi. Jadi menurut gue apapun pekerjaannya, lo mau kerja di restoran, Yes. lo mau kerja di bidang elektronik, lo mau kerja di bidang jasa, Yes. lo mau bekerja di bidang entertain, kesulitan itu sama. Sama. Oke. Sama.
nggak ada yang lo bisa bilang, ah lo kan kerja di entertain, kerjaan lo gampang. Nggak. Oke, ya. Nggak ada. Buat gua sekolah mudah. Oke. Lo bisa nyontek, lo bisa dapat contekan dari temen lo, jawabannya sama. Setuju. Gampang. Setuju. Ya kan? Tapi kerja, pekerjaan apapun itu semua susah. Mantap, bener. Jadi tidak boleh kita mengentengkan ya. Nggak ada. Lo nggak bisa menganggap sepele pekerjaan itu gampang. Sorry tuh saya ya. Yes. Ini gue mohon maaf banget. Yes. Gua itu tipikal orang yang sangat menghargai pekerjaan. Ada orang yang bilang, ya kerjaan lo kan ngebersihin sampah. Ulangi coba Bang, gimana Bang? Pekerjaan lo itu membersihkan sampah. Lo nyapu di pinggir jalan, lo ngebersihin sampah di pinggir jalan, itu kan gampang. Jangan salah, orang yang bekerja membersihkan sampah, kita nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Wow. Saat mereka lagi ada beban pikiran, itu dia akan membersihkan sampah, dia bisa ngelempar sampah itu ke tengah jalan. Yes. Iya nggak sih? Iya, betul. Logika nih. Kita bicara logika. Dia bisa ngelempar tuh sampah di pinggir jalan. Fuck, bodoh amat. Iya. Gue quit dari pekerjaan gue bakal cari pekerjaan lain. Yes. Itu bisa. Iya. Jadi menurut gue semua pekerjaan, semua profesi itu susah. Oke, setuju. Berarti semua itu memang tidak boleh kita sebagai orang-orang luar yang tidak memahami profesi kita menganggap itu mudah. Nggak bisa. Saat kita bekerja, semua pekerjaan itu berat. Let's say, yes, lo bekerja di kantor, lo pegang sebuah perusahaan, pekerjaan lo monoton. Oke. Dari jam sekian sampai jam sekian, kerjaan lo gitu-gitu aja. Lo pasti akan menemukan titik jenuh. Lo akan menemukan kayak, anjing, gue bosan banget ya sama pekerjaan gue. Yes. Iya kan? Iya, betul. Itu udah pasti. Karena gitu-gitu aja ya kan. Karena gitu-gitu aja, monoton gitu loh. Tapi susahnya adalah gimana caranya lo bisa membongkar kebosanan itu menjadi sebuah hobi. Oke, itu kan rumus susah. ya. Itu rumus, bos. Itu yang paling susah. Wow. Sama kayak gue kadang-kadang ada satu momen kayak, anjing, gue bosen banget nih, gue meranin adegan begini-begini aja. Tapi gimana caranya gue harus membongkar ini semua menjadi sebuah tontonan yang menarik. Yes. Itu loh. Jadi menurut gue sekolah itu gampang. Sekolah lo ikutin aja bagaimana kurikulumnya, aturannya, ikutin aja. Ya. Lulus, oke. Tapi begitu lo bekerja, belum tentu. Nggak bisa. Nggak sama. Lo harus fight buat diri lo. Lo harus fight buat semua orang. Gimana caranya lo bisa membongkar itu semua menjadi sebuah hobi atau passion buat diri lo. Itu yang paling berat. Tetap coy. Itu. Wow. Tepuk tangan dong untuk Bang Dimas ya. Ini sebuah curhatan, yes. Sebuah motivasi, yes. Sebuah kebenaran, yes. Iya. Karena jujur aja, gua bosen sama kerjaan gua. Muak ya. Muak. Yang kita tahu nih ngeliat, oke, siapa yang main di Mas Anggara? Orangnya kalem, oke, pekerja kantoran, orang yang soleh. Padahal gua bosen juga sama kerjaan gua. Iya. Sampai lepas bagi. Iya. Oke. Cuman di sini gue bisa ngebuka nih. Wih, cakep. Keren. Gue bosan sama kerjaan gue, tapi gimana caranya gue bisa membuka itu semua supaya menjadi hobi. Ya, Jadi nyaman itu ya. passion. Iya.
Dan nggak cuma buat gue yang di entertain, Yes. tapi buat semua orang yang di pekerjaan apa pada saat kita bekerja, kita harus bisa membongkar kebosanan kita itu menjadi sebuah passion dan masa depan kita. Wih, mantap. Itu. Oke, mana kamera Mas Adit? Kameranya mana? Oke, situ. Nih buat kalian ya, kalau misalnya ngomongin tentang bagaimana untuk mengantongi rumus-rumus sesuatu yang mungkin kalian anggap bosan, itu harus mempertaruhkan adalah kerjasama diri kalian dengan diri kalian sendiri. Kalau misalnya, yes, gitu Bang ya. Kalau misalnya pikiran dan hati itu sudah sinkron dan sudah baik, itu akan menghasilkan sebuah solusi untuk membuat sesuatu yang ini kayaknya mungkin membosankan, tetapi sesuatu yang ya udah, kita ini passion, kita jadikan sebuah passion ya. Betul. Betul. Sip. Dan sip jangan lah. lupa juga passion itu segalanya. Oh iya betul, itu sudah bicara tentang karakter juga ya, sudah iya benar. Oke, luar biasa pokoknya untuk Bang Dimas ini. Bang Dimas, ada sesuatu yang disampaikan nggak sebelum kita tutup nih? Untuk para gadis-gadis, bukan, para pegiat sinias-sinias yang mungkin bisa dibilang nih butuh penyegaran, butuh air ilmu pengetahuan. Silakan Bang. Aduh. Loh, wajar Bang. Kita tuntut ilmu dari Abang. Enggak. Oh ini, sini. Oke. Nah. Silakan Mas Bang. Pokoknya kita belajar sama-sama, kita sukses sama-sama. Ya. Pokoknya yang penting selama kita adalah bangsa Indonesia, kita harus maju bersama, kita sukses bersama, kita berdoa bersama. Yes. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Iya. Jangan lupa kita Pancasila. Yes, hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Jangan pernah menyerah. Pokoknya yang terbaik buat Indonesia, dan jangan lupa juga bahwa Indonesia itu 1000 budaya, 1000 adat Yes. ada di Indonesia. Negara lain nggak ada yang punya. Tidak punya. Hanya Indonesia. Hanya di negara kita terwariskan harta yang sangat mahal ya. Mahal. Oke, siap. Jangan pernah menyerah. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia ya. Jadi kita tetap cinta Indonesia ya. Pastinya. Siap. Bang Dimas, thank you banget sudah mampir ke podcast kita. Thank you. Pokoknya Abang, kita akan next communication. Apa sih bahasanya? Pokoknya kita bakal berbincang lagi lah ya. Oh ya harus dong. Kita belum ngomongin harus. tentang bumi mau dipindahkan kemana kan itu. Ya. Terlalu berat ya. Oke, ya kita harap sih kondisi entertain pariwisata di Indonesia dan khususnya Bali itu bisa sembuh. Amin. Amin ya. Amin. Apapun yang kita planningkan, yaitu khususnya seniman, sinias dan macam-macam, itu bisa menjadi sebuah mana kameranya Mas? Tengah, oke. Bisa menjadi ladang yang tidak sia-sia. Yes. Siap Amin. ya? Amin Amin ya. Abang, thank you banget sudah hadir di sini. Thank you. Nanti kita akan bercinta dan apa namanya sih? Kolaborasi lagi. Berkolaborasi. Ajak-ajak kita lah main film apa kayak, aku jadi security apa kayak gitu, Bang. Boleh. Pasti yang Setelah penting Indonesia maju, Yes, ekonomi maju ekonomi maju, SDM pariwisata SDM maju. dan Pancasila tetap bertahan ya, tidak runtuh ya. Yes. Siap. Saya Bill Kramas dan Bang Dimas Anggara pamit undur diri. Sampai jumpa di GG Podcast selanjutnya ya. GG Podcast, bincang-bincang bukan sekedar viral. Bye bye. Bye bye.